bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya adik-adik? Baik dong, tentunya Sehat? sehat selalu. Iya, masih semangat? Pastinya Bu. Iya. Bersukacita sekali adik-adik pada saat ini, meskipun kita tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan kalian, kita masih bisa beribadah secara online. Iya dong Bu. Itu ya. Meskipun kita di situasi yang terbatas, kita memuji nama Tuhan nggak boleh ada batasnya. Iya, sip. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu ya. Kira-kira di sebelah Bu Riani ini siapa ya? Ada Mas Ganteng. Coba anak-anak siapa yang sudah kenal? Wah, masa belum ada yang kenal Bu? Iya, belum pernah kenal. Sama di Pamong ini saya kok enggak pernah kenal ya, enggak pernah tahu ya. Siapa? Coba kenalan dulu Mas. Halo adik-adik, namaku Kak Satya. Senang sekali Kak Satya bisa melayani adik-adik dalam ibadah minggu KPAR hari ini. Siapa tadi namanya? Kak Satya. Panggilannya apa Kak? Satya dong Oh, Bu. Kak Satya ya. Nanti kalau ketemu di jalan atau pas ketemu di mana gitu ya, dipanggil Kak Satya, gitu ya. Nah, Kak Satya, sebelum kita akan melanjutkan, kita kenalan dulu sama tim musik Iya kita. dong Bu, kita harus kenal siapa yang mengiringi dalam ibadah yang penuh sukacita ini Bu. Iya, yang pertama ada Bapak Poltak. Halo adik-adik, salam sehat. Iya, terus yang tengah ini ada Bapak Sonya. Iya, terus yang ketiga ada Bapak Chandra. Halo adik-adik, salam kuat. Wah, Ya. semangat semua ini Bu. Semuanya Adik-adiknya sehat? tentu harus lebih semangat yang ada di rumah. Iya, senang Ya. sekali ya Mas Satya hari ini. Pastinya Bu. Ya, meskipun kondisi seperti saat ini Mas ya, di mana-mana ada PPKM, Wah. semuanya tetap protokol, menjaga kesehatan, semuanya itu untuk menjaga Kesehatan Bu. kita. Maka dari itu kita nyanyi lagi aja Bu, biar lebih sukacita, lebih bersemangat dalam kita membangun ibadah kali ini. Oke, yuk kita mau menyanyi bertemu dalam kasihnya. Pakai gerakan Bu ya, Oke, biar lebih tentu. semangat. Ya. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Wah, pastinya harus bersemangat Bu. Kita selalu dilindungi Tuhan, kita selalu dalam penyertaan-Nya. Amin. Amin. Ya. Mas Satya, sebelum kita akan melanjutkan ibadah, kita tadi kan belum berdoa. Wah iya, ayo adik-adik kita berdoa dulu agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Ayo adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami pada saat ini penuh sukacita kembali ke hadirat-Mu untuk membangun ibadah. Terima kasih Tuhan untuk malam-malam yang telah kami lewati, atas kesehatan, atas berkat yang melimpah, yang melindungi dan menyertai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hikmat Roh Kudus agar kami senantiasa beribadah penuh sukacita dan senantiasa tetap diberikan anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mas Satya sudah Iya, membawakan doa tadi ya. Iya. Kita ngapain lagi Bu biar kita bersemangat? Iya, sebelumnya Ibu tanya dulu Mas Satya. Ini anak-anak sudah siap semua ya? Sudah bawa Alkitab ya masing-masing? Wah, tentunya ya sudah dong Bu. Bersama keluarga? Iya dong. Ya, bersama siapa lagi tadi? Ada kakak, adik, orang tua. Iya. Ya, semua sudah lengkap ya? Iya, kita harus penuh sukacita bersama-sama keluarga membangun ibadah ini Bu. Iya. Sebelumnya kita akan menyanyi dulu ini Iya Mas, dong, kita harus bersama-sama nyanyi. dengan kakak adik kita. Ya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagi. Lagu apa Bu ya? Biar semangat Bu ya. Yesus di dalam rumahku. Wah, Itu loh Mas. itu lagu yang tepat, Soalnya Bu. kita kan percaya pada saat ini Tuhan Yesus ada bersama dengan keluarga kita. Iya, meskipun kita harus di rumah saja, Iya. kita membatasi aktivitas, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Yuk kita mulai menyanyi Yesus di dalam rumahku. Tuh ya. Kita harus pakai gerakan Bu ya. Iya, pakai gerakan lagi. Yuk teman-teman, kita menyanyi semua Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Wah, kita harus bersemangat, kita selalu bersukacita. Kita mau ngapain lagi nih Bu? Iya, Mas Satya. Kita bersukacita sekali. Pokoknya saya hari ini tuh merasa seneng banget. Ya, kita merasa sukacita sekali. Kenapa begitu? Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kita masih diberi kesehatan, Amin. kekuatan. Pastinya Bu. Iya, kita tidak pernah khawatir ya. Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita loh Mas. Iya, karena kita hidup bukan hanya dari roti, tapi kita juga dari firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, Ya. ini ada penampilan Bu Oh iya. dari teman-teman kita adik-adik. Oh. Siapa ya? Iya, adik sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik Cia. Cia. Yuk Wah. kita saksikan dulu ya Pasti bersama-sama. keren nih, Bu. Ya. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Bersuka dalam Nama Tuhan. Hari ini
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah anak secara online di rumah. Ya, pada kesempatan Minggu pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, ya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati kami dengan kasih Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, ya. Adik-adik semuanya pada udah siap Alkitab kan di rumah masing-masing ya. Oke, Alkitabnya kita akan buka sama-sama ya dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu 1 Samuel pasal yang ke-14. Nah, dibuka ya Perjanjian Lama 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23 ya, cukup panjang. Kak Lindu akan bacakan ya buat adik-adik semuanya. Kepahlawanan Yonatan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana," tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses,
yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari, mari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gebea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Ya, adik-adik semuanya kita sudah membaca ya dari 1 Samuel pasal yang ke-14. Lah, ini adik-adik ini pernah enggak dengar ceritanya si Yonatan ini, kepahlawanan si Yonatan ini? Ada yang udah pernah dengar ceritanya atau ada yang belum pernah dengar sama sekali? Bagi adik-adik yang belum tahu kepahlawanan Yonatan ini, ceritanya sih hampir sama ya. Ceritanya hampir sama dengan Daud melawan Goliat. Jadi bangsa Israel ini memiliki suatu pahlawan yang disebut Yonatan. Siapa sih Yonatan ini? Nah, kalau adik-adik tahu pada zaman ini raja dari bangsa Israel itu namanya adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul ini memiliki anak laki-laki yang namanya adalah Yonatan. Nah, kalau misalkan
zaman sekarang ya kita panggil, misalkan anak raja itu kan panggilannya pangeran ya. Kalau misalkan adik-adik yang di rumah suka nonton Disney ya, suka nonton Frozen atau Putri Salju, pasti kan pernah lihat ya pangeran itu ya seperti apa ya. Nah, pangeran ini selalu diikuti oleh beberapa pengawal yang setia pada pangeran itu. Nah, pada cerita kita pada 1 Samuel ayat yang pasal yang ke-14 ini diceritakan kepahlawanan Yonatan untuk melawan bangsa Filistin. Nah, Raja Saul yang merupakan bangsa Israel adalah raja yang ya katakanlah raja biasa-biasa aja sih. Kenapa biasa-biasa aja? Karena raja ini kemampuannya itu tidaklah seperti raja-raja hebat lainnya. Kenapa demikian? Karena Raja Saul ini sebenarnya pernah menolak berkat dari Tuhan. Raja Saul ini juga tidak pernah mematuhi Tuhan, tidak pernah mengambil kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Raja Saul ini adalah raja yang istilahnya tidak pintar dalam hal strategi militer, tidak pintar untuk membuat strategi menyerang tentara lain, takut berdiam saja di dalam kerajaannya. Nah, itu bayangkan ya adik-adik pasti dalam pikirannya adik-adik itu pasti pernah melihat seorang raja. Lah bayangan di pikiran adik-adik itu raja itu seperti apa sih kira-kira? Ada yang membayangkan, pernah melihat ya di film-film kartun atau di film-film yang lainnya, raja itu seperti apa sih? Biasanya memakai apa? Ya, betul. Raja yang paling pertama, yang paling kelihatan adalah memakai mahkota. Wah, mahkotanya biasanya ini berwarna kuning. Ya, kuning ini adalah emas yang mahal harganya. Terus ditempeli oleh batu-batu yang berharga seperti batu berwarna hijau, batu berwarna merah, batu berwarna kuning lah. Mahkota raja ini sangat mahal. Terus biasanya raja ini memakai jubah. Wah, jubahnya dari jubah kulit macam-macam, dari kulit harimau bisa, dari kulit beruang bisa, yang menandakan raja itu berkuasa. Biasanya sih adik-adik pernah lihat raja itu biasanya brewokan ya. Brewok ya, punya kumis, punya janggut yang panjang ya. Ya, tapi itu macam-macam ya, tergantung dari rajanya sendiri. Ada yang suka brewok, ada yang enggak. Nah, di sini kita membahas Raja Saul. Raja Saul ini benar-benar raja yang enggak berani sekali untuk menyerang bangsa Filistin, takut menyerang bangsa Filistin. Oleh karena itu dia berbanding terbalik ini adik-adik sama anaknya yang namanya Yonatan ini. Wah, Yonatan ini kebalikan dari ayahnya Raja Saul. Yonatan ini berani, Yonatan ini memiliki keberanian. Yonatan ini percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan ini akan menolong Yonatan ini melawan bangsa Filistin. Nah, pada waktu lagi istirahat ini ya, karena waktu berperang kan butuh istirahat juga lah. Bangsa Filistin ini membuat tenda-tenda di padang gurun. Nah, begitu pula juga dengan kerajaan dari Raja Saul. Nah, ini waktu istirahat ini Yonatan dan pengawal satu yang setia, pengawal setianya ini yang biasanya membawakan pedang dari Yonatan ini menyelinap diam-diam ini. Dua orang ini Yonatan dan pengawalnya ini diam-diam. Pada waktu lagi istirahat semuanya dia diam-diam untuk menyelidiki markas dari bangsa Filistin. Nah, mereka berdua ini jalan ke bangsa Filistin. Nah, mereka melihat di situ ada bangsa Filistin yang memiliki pasukan yang sangat besar sekali. Ya, mereka mencari jalan ke sana kemari. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan beberapa tentara dari bangsa Filistin. Nah, akhirnya tentaranya itu datang mengajak Yonatan beserta pengawalnya untuk berkelahi, untuk saling serang. Nah, karena Yonatan ini percaya kepada Tuhan dan juga pengawalnya Yonatan ini juga sangat percaya sekali kepada Yonatan dan beriman kepada Tuhan, makanya Yonatan ini memiliki keberanian yang datang hanya dari Tuhan. Ya, dia dan pengawalnya maju menyerang bangsa Filistin. Ya, waktu itu mungkin ada sekitar puluhan tentara Filistin yang melawan Yonatan dan pengawalnya, dan luar biasa ya. Cuman 2 orang ini bisa mengalahkan puluhan dari tentara Filistin. Bayangkan ya adik-adik dikepung sama banyak orang, tetapi bisa ini mengalahkan orang-orang itu. Nah, itu karena berkat dari Tuhan. Lah,
Begitu pula dengan Yonatan ini luar biasa. Akhirnya kalah tentara Filistin, beberapa tentara Filistin itu. Akhirnya mereka kabur, memberitahukan kepada teman-teman mereka, dan teman-teman mereka bangsa Filistin, tentara Filistin tidak sadar dan tidak tahu bahwasanya bangsa Israel ini memiliki pahlawan yang luar biasa, yang jago bermain pedang, yang bisa membunuh banyak tentara dari Filistin. Lah, tentara Filistin ini akhirnya kocar-kacir, takut ini dia hanya karena seorang Yonatan dan pengawalnya. Mereka takut, kocar-kacir mereka. Wah, tenda mereka udah gak karuan ya. Lah, waktu itu di tentara Filistin ini ada juga tentara dari bangsa Israel yang terpaksa mengikuti tentara Filistin. Mereka mendengar kabar itu, mereka langsung bersemangat. Mereka akhirnya melawan tentara Filistin itu sendiri. Kocar-kacir udah bangsa Filistin itu. Lah, setelah itu tiba-tiba Raja Saul mendengar. Mendengar loh, kok ada ribut-ribut apa ini di tenda, di kemahnya bangsa Filistin. Lah, akhirnya dia menyuruh pengawalnya untuk melihatnya. Dan ketika mereka melihatnya, pertempuran luar biasa di situ terjadi ya. Yonatan beserta pengikutnya itu bertarung melawan tentara Filistin. Akhirnya tentara Filistin kocar-kacir itu lari kembali ke rumahnya dan gak berani lagi untuk menyerang bangsa Israel. Lah, di sini Raja Saul langsung senang beserta para rakyat lainnya bahwasanya memiliki anak yang luar biasa yang mampu mengalahkan bangsa Filistin. Nah, di sini adik-adik semuanya, kita harus bisa mencontoh sikap dari Pangeran Yonatan ini atau kepahlawanan dari Yonatan ini, karena dia nggak takut seperti ayahnya Raja Saul. Nah, dia percaya jika adik-adik di rumah, di dalam kehidupan adik-adik percaya kepada Tuhan, ya, adik-adik percaya bahwasanya Tuhan akan menolong kehidupan adik-adik. Adik-adik enggak akan takut jika menghadapi kesulitan, menghadapi ulangan, menghadapi guru mungkin di sekolah yang jahat. Adik-adik enggak pernah dan enggak usah takut, karena Tuhan Yesus itu pasti akan memberikan adik-adik keberanian. Asalkan adik-adik memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwasanya kuasanya besar, dia mampu menolong adik-adik. Bangsa Filistin dikalahkan oleh Yonatan dan pengawalnya. Apalagi adik-adik yang mempunyai masalah pasti akan dibereskan, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi adik-adik harus mempunyai keberanian dan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus seperti Yonatan dan pengawalnya yang luar biasa percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa mengalahkan bangsa Filistin yang besar itu. Ya, demikian firman dari Kak Lindo pada minggu pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa menutupi firman kita pada minggu pagi ini. Oke, tangannya dilipat, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami yang sudah mengikuti firman-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kami keberanian, hati yang berani, hati yang memiliki iman, yang percaya kepada Engkau Tuhan, seperti halnya Yonatan yang percaya kepadamu dan mengalahkan puluhan tentara dari Filistin. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberikan kami hati yang berani seperti Yonatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, baik di sekolah maupun di keluarga, dengan baik dan dengan berani ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu di sini Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap langkah kami. Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, semuanya kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Mas Lindu atas firman-Nya, bagus sekali Bu ya. Iya, bagus sekali, iya betul Kak. Kita harus berani seperti Yonatan, kita harus saling berbagi dan kuat di dalam iman. Iya. Contohnya apa Bu kalau saat ini Bu? Adik-adik, sekarang kita kan masih dalam pandemi ya. Iya. Tentunya kita enggak bisa bertatap muka ini Mas. Wah iya Gimana nih. caranya berbagi itu ya? Tapi tenang, kan adik-adik sekarang ada teknologi yang canggih. Betul. Jadi teman-teman, adik-adik bisa berkomunikasi, selalu berbagi dan Ya, berani untuk mengasihi sesama, ya, apapun kondisinya. Terlebih lagi Mas, kita harus saling mendoakan. Mendoakan. Nih, jangan lupa itu ya. Kita harus tetap mendoakan teman-teman kita. Supaya apa? Kita tetap diberi kesehatan, selalu bersuka cita, selalu bersemangat.
bersemangat Semangat untuk dong. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Betul. Dan jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan. Betul. Kita Ya. nggak boleh semena-mena berani, tapi tidak menghiraukan protokol Ya. kesehatan. Ya, harus tetap diingat ya. Terlebih harus apa? Cuci tangan, itu harus selalu penting. pakai masker. Pakai masker. Dan jaga jarak dong, Bu. Oh iya, jaga jarak ya. Iya. Betul. Oh ya, Mas Satya, kita akan memuji lagi nih. Wah, iya dong, kita nggak boleh bersemangat sampai keringkan tulang. Kita harus Ya. bersemangat. Semangat bersukacita. Kita akan memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, kita setiap perjalanan hidup kita selalu ditemani Tuhan Yesus. Amin. Penuh sukacita, Betul. penuh kegembiraan dan Iya. berkat yang melimpah. Hei Mas, dalam suka, dalam duka, Tuhan senantiasa berjalan bersama kita Iya loh. Kita enggak boleh takut, Nggak boleh kita enggak boleh takut, khawatir. nggak perlu. Tangan Tuhan senantiasa, Menyertai kita. iya, tangan Tuhan senantiasa menggandeng kita. Adik-adik enggak perlu khawatir ya, apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama dengan Kita. Amin. Amin. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini dengan keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan seperti Yonatan yang dikisahkan di dalam cerita Alkitab tadi. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kebenaran, terlebih kami bisa berbagi dengan teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sudah memelihara dan merawat kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Tuhan, kami serahkan juga masa depan kami, sekolah kami, dan semua yang akan terjadi kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pamong, juga bagi pelayan Tuhan yang terlibat langsung di dalam rekaman ibadah ini, khususnya tim multimedia, tim musik, pelayan firman Tuhan, dan kami para pelayan firman Tuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, sudah saatnya teman-teman kita untuk mengakhiri ibadah ini. Tapi teman-teman gak boleh bersedih karena kita harus bersuka cita. Yuk kita nyanyi lagi untuk menutup ibadah hari ini. Yuk. Kita nyanyi lagu apa, Bu? Kita menyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara. Wah, lagu bagus tuh. Iya. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri untuk bernyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Anak-anak, sudah selesai ya ibadah saat ini. Kak Satya, kita mau pamitan dulu ya sama anak-anak. Iya, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.